Urang melaut manurang mego dua samlako puncak utama nyatu pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Muhammad Putra Zalfiansyah dari tim Videomaker dan tim literasi SMK Negeri 1 Sabang. Di sini bersama Panglima Laut yaitu Pak Muhammad Ali Arani. Di sini kita akan bertanya-tanya soal apa itu Panglima Laut dan apa fungsinya. Lembaga hukum adat yang keberadaannya sudah memang dari sejak zaman dahulu sebagai fungsi ataupun tugas yaitu untuk mengorganisasikan masyarakat nelayan tentunya, baik itu terhadap perlindungan, bagaimana cara mereka mencari nafkah ataupun perlindungan, bagaimana mereka kondisi mereka sedang mencari nafkah, itu keamanan mereka. Kemudian juga bagaimana mereka beradaptasi, baik itu antara nelayan dengan nelayan maupun antara mereka dengan lingkungan. Sejarah Panglima Laut pertama waktu Kesultanan Aceh. Kita di Aceh ini kan ada penjajah sehingga kita pada raja tersebut atau sultan pada saat itu memobilisasi masyarakat. Dikata ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang berprofesi petani segala macam, apakah ada juga ada kalau bahasa Mubelang ataupun sawah, ada juga laut, sehingga orang di laut tersebut juga perlu untuk berjuang. Dikata sehingga raja memanfaatkan keberadaan nelayan dengan pada saat itu Panglima Laut adalah seorang, yaitu kalau bisa dikatakan kalau sekarang seperti angkatan lautnya. Di samping itu mereka juga penyumbang devisa daripada segi hasil laut juga dikoordinir oleh Panglima Laut pada saat itu. Tapi setelah penjajahan tidak ada lagi, kemudian Panglima Laut berubah, dikata dari struktur pertama sebagai badan pertahanan di kerajaan menjadi kegiatan-kegiatan sifatnya kegiatan adat di laut. Jadi kata melindungi nelayan untuk mencari nafkah seperti yang disebutkan tadi, baik itu cara mencari nafkah ataupun menyelesaikan masalah-masalah terhadap nelayan. Kalau kita di Aceh, alhamdulillah Panglima Laut semenjak adanya dana hasil tangkapan bot pencuri ikan itu illegal fishing dari orang Thailand, sehingga kita oleh pemerintah Indonesia pada saat itu menyerahkan hasil lelang kapal, sehingga akan itu merupakan cikal bakal daripada dana untuk membantu nelayan di Aceh. Dan pada saat nilai tsunami itu juga ditambah dari pertama 13 menjadi ditambah karena perubahannya bagus, sehingga ada mencapai ditambah lagi menjadi 5 tambah lagi tidak lagi, sehingga pada saat ini di atas 80 lebih, sehingga dan itu merupakan modal awal. Dikata dari semenjak baru terjadinya tsunami atau penangkapan kapal Thailand itu, tapi sekarang itu dana itu tetap masih dana abadi dan masyarakat nelayan juga menikmati. Dikata anak-anak nelayan dari yang SD, sampai SMP, SMA, juga perguruan tinggi. Karena kalau di luar itu ada jalur khusus, sehingga bisa dinikmati daerah melalui jalur Panglima Laut. Kita buat, kita ajukan kurang nelayan tidak mampu untuk dibantu bantuan kan, tapi tidak semuanya tapi ada. Kemudian juga kita dulu pernah bersama dengan SPM Ladong, sehingga SPM Ladong itu menerima jalur khusus dari nelayan kita. Biaya untuk kegiatan di sana 100% gratis. Kata sebagai tanggung negara, saya jadi tanggung oleh yayasan, itu disebut Yayasan Bangkai Nelayan, anak nelayan. Sudah merupakan kegiatan Panglima Laut untuk saat ini untuk di sektor pendidikan, punya dana untuk bantuan dana. Kegiatan Panglima Laut pertama sekali menetapkan hukum adat. Kata hukum adat bagaimana memahami nelayan-nelayan itu tidak menerapkan hukum adat, seperti misalnya ada kegiatan-kegiatan itu kita syukuran dengan peduli laut. Kemudian ada juga pantang-pantang melaut, menetapkan pantang melaut, artinya tidak boleh melaut pada tertentu, seperti misalnya saat hari raya
ataupun pada kegiatan 17 Agustus, kemudian ada juga pantang melaut kejadiannya tsunami kemarin, supaya anak-anak cucu atau generasi akan datang tahu bahwa di Aceh ada pernah terjadi tsunami dengan kondisi tsunami, bagaimana jalan ceritanya, sehingga orang bertanya kenapa harus pantang melaut, karena akan tahu apa itu tsunami, sehingga keinginan tahu tersebut akan membuat sosialisasi pada garis penerus bahwa di Aceh ini ada kejadian tsunami dan ada kejadian latar belakang bagaimana kejadian tsunami, bahwa dengan air surut, dengan gempa segala macam, sehingga itu kan diceritakan dari generasi ke generasi dengan ada pantang melaut. Jadi, kalau nggak ada pantang melaut, sehingga kita nggak tahu. Ya, kalau harus baca buku masyarakat kan baca buku, tapi dengan ada pantang melaut otomatis mereka akan ada sosialisasi dengan sendirinya secara sosial. Mungkin ada penerima laut yang bekerjasama dengan apakah itu dengan usia ataupun dengan pendidikan lain yang membuat suatu apakah itu membersihkan pantai, ataupun ada juga memelihara habitat yang langka, habitat hewan langka seperti penyu, dan juga sosialisasi tentang bagaimana cara menjaga lingkungan khususnya lingkungan karang untuk perlu dirawat, karena pada saat ini kita tahu banyak orang yang apalagi di Sabang ingin berwisata dengan wisata bahari, tapi kalau masyarakat tidak tahu bagaimana merawat lingkungan tersebut, lama-kelamaan mungkin karang itu hancur dengan sendirinya karena dengan menyalahgunakan atau memakai alat-alat yang merusak lingkungan. Sebab itu perlu untuk anak-anak. Jadi kami selalu menyarankan bagaimana cara supaya lingkungan kita perlu dijaga supaya nanti alam kita tetap bagus, malah kalau bisa lebih bagus daripada sekarang. Itu sebenarnya kalau kita bilang setiap tahun ada pertemuan, baik itu dengan nelayan, kalau duduk dengan nelayan itu sudah pada tentu ada, karena nelayan itu butuh informasi, apakah itu informasi tentang kegiatan adat istiadat yang selama ini kita jalankan, sebagai wadah sosialisasi juga ada juga tentang informasi keberadaan ataupun keberadaan orientasi kita pada saat itu. Contohnya kita mengadakan kedua laut, otomatis harus ada pertemuan antara nelayan dan panglima laut sehingga ada pengurus panglima laut sehingga mereka tahu bahwa ada penghasilan di lembaga untuk kita adakan kedua laut, sebagai itu merupakan suatu kewajiban bagi panglima laut untuk mengadakan kedua laut, karena dengan adanya kedua laut kita akan berbagi, baik itu sebagai berbagi dengan sesama nelayan, juga bagi kepada orang-orang yang kurang mampu, juga sebagai kita rasa syukur, maka kita adakan doa bersama itu tiap hari. Kemudian kalau di tingkat panglima laut kota itu tiap tahun diadakan, baik itu untuk menyusun program kerja tentang penggunaan dana, karena tiap tahun kita anggaran bantuan untuk anak-anak nelayan itu kita berubah. Tahun ini si A dapat, kemudian ke depannya orang lain, sehingga dengan terus menerus dia mendapatkan. Dan juga kuota itu akan berubah dari tahun ini ke tahun depan, sehingga ada pendaftaran baru dan juga ada apakah itu pantas dilanjutkan atau ada orang lain yang perlu kita ganti. Nah, itu untuk panglima laut, pertemuan panglima laut dengan panglima laut seluruh panglima laut dengan panglima laut kota. Bagi Bapak, Panglima Laut ini bisa bertahan sampai ke generasi seterusnya atau tidak? Kalau kita lihat nanti insya Allah bisa, cuma ini tinggal kemauan kita. Karena kalau jangankan kita di orang Aceh, orang di luar Aceh ingin belajar bagaimana kegiatan kita di Aceh. Arti kata fungsi Panglima Laut sangat bermanfaat. Kalau kita harapkan kepada pemerintah, mungkin lingkungan ataupun pesisir ini akan lama-kelamaan akan hancur dengan arti kata apa? Pemerintah punya aturan sendiri. Sementara kalau masyarakat yang jaga dengan ikhlas mereka menjaga untuk kebutuhan sendiri. Karena masyarakat itu ada tugas, tapi kalau kita bukan, tapi merupakan warisan yang harus kita jaga. Jadi kita mengharapkan dan beberapa pihak mengharapkan keberlangsungan Panglima Laut itu di Aceh tetap harus kita jaga. Karena cukup efektif, dia tidak memakan biaya, tapi hasilnya cukup maksimal.
Baik Pak, atas jawabannya. Jadi Bapak punya pesan bagi anak-anak muda zaman sekarang yang akan jadi generasi seterusnya? Itu dah barang tentu kami sebagai orang tua yang sudah membina nelayan dengan proses hukum adat yang sudah ada, sangat-sangat mengharapkan kepada generasi masa akan datang untuk perhatikan, adik kata, mau belajar dengan bagaimana ada keberadaan Panglima Laut. Karena kedepannya mungkin tantangan lebih berat lagi dengan daerah modernisasi sekarang. Mungkin cara menggunakan alam ini kalau tidak kita generasi sekarang yang mempelajari bagaimana nanti supaya lebih bagus lagi. Juga berarti kan generasi muda sekarang juga butuh ilmu untuk bagaimana cara supaya keberadaan Panglima Laut lebih bagus lagi, baik itu nanti bagaimana cara meminit persoalan, juga menerapkan hukum adatnya sehingga hukum adat di Aceh ini betul-betul terjaga dan tetap lestari. Jadi itu perlu pemahaman, dan kami sebagai orang tua yang sudah duduk Panglima Laut mengharap sangat kepada generasi muda agar memahami bahwa juga silakan bertanya bagaimana keberadaan Panglima Laut sehingga betul-betul mereka faham. Karena kalau generasi muda sekarang tidak mau bertanya dan belajar tentang Panglima Laut, kita khawatirkan ke depan Panglima Laut akan tidak ada lagi di Aceh. Sangat kita sayangkan, karena itu sangat-sangat merupakan produk ataupun warisan dari orang nenek-nenek kita dulu atau orang terdahulu untuk kita jaga sekarang, dan kita lihat manfaat cukup luar biasa. Sekian dari saya, Muhammad Putra Zalfiansyah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.